Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu enterprise architecture. Ada yang tahu apa sih enterprise architecture itu? Sebelum mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dayu Anggara, NIM 181410017, kelas SI 5B, program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini terdapat 5 topik bahasan. Yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur. Yang ketiga, faktor pendorong arsitektur enterprise. Yang keempat, metode dan framework arsitektur enterprise. Dan yang terakhir ada arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Adapun konsep arsitektur enterprise sebagai berikut. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya, terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dan rancangan dan evolusinya. Arsitektur enterprise, munculnya disiplin ilmu enterprise engineering, memandang enterprise sebagai salah satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut, atau The Oven Group 2011. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi bisa disebut sebagai enterprise architecture yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise architecture, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Dan di bawah ini merupakan gambarannya. Next, proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang terkait dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal
melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Dan ini merupakan formal models analysis yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Frank Tolman pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dan enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan inti menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari. Perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Kemudian, faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Schlinger-Jones Act 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain, Basel II, 2004, didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan Otoritas Pengawas Perbankan Negara-Negara Group of Ten atau G10, menempatkan sebuah kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperlihatkan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protect Act, muncul setelah standar Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Selanjutnya, metode dan framework arsitektur enterprise.
Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contohnya, Architecture Development Method atau ADM dari TOGAP dikembangkan oleh The Oven Group, menyediakan tahapan, detail, dan jenis untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAP memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Standar IEEE 1471/ISO/IEC 4/2010. IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai 2000. IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem composite dalam konteks komputasi. Next, Zahman Framework. Tahun 1987, John Zahman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai framework for information system architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembang sistem enterprise. Dan selanjutnya, TOGAP atau The Oven Group Architecture Framework. The Oven Group Architecture Framework atau yang disingkat TOGAP asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau genetik untuk mengembang arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Next, arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur atau SOI. SOI adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOI menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Oke teman-teman, demikianlah materi dari enterprise arsitektur yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan maaf juga ya teman-teman apabila ada salah-salah kata yang menyakiti kalian. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.